Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Yusuf di Teropong Mengulas Lebih Jauh. Jauh. Baik Bapak Ibu sekalian, lama rasanya Bapak Ibu tidak berjumpa lagi dengan saya. Setelah sesi terakhir saya membahas mengenai penaksiran kendaraan bermotor, khususnya motor atau roda 2. Nah, kali ini ada aturan terbaru Bapak Ibu, yaitu KMK nomor 375 tahun 2024. Di mana di KMK ini mengatur terkait dengan pedoman penentuan nilai taksiran BMN selain tanah dan atau bangunan berupa kendaraan bermotor oleh tim penaksir. Tentunya bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu sekalian untuk menaksir kendaraan bermotor yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu atau di Satker Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang dari tahun 2023 KPKNL Bogor sudah mensosialisasikan lebih dahulu. Namun, untuk kali ini dengan format yang sedikit berbeda, kita akan membahas lebih jauh lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, apa perbedaan dengan kertas kerja yang sudah saya berikan di episode-episode sebelumnya? Di sini ada sedikit penyesuaian. Tentunya dengan seperti ini, sekarang semua satker di seluruh Indonesia itu wajib melakukan penaksiran. Kalau dulu masih di beberapa daerah, contohnya di KPKNL Bogor, sekarang seluruh satker di Indonesia itu harus menaksis sendiri. Nah, tentunya saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu telah melakukannya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat dari KMK 375, nah di sini ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu ketahui. Di antaranya bahwa ada data-data yang memang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ketika kita menentukan data pembanding, kita akan mencarinya di online marketplace. Bisa itu dari Facebook Marketplace, bisa dari OLX, atau bisa dari platform lainnya. Nah, kalau sekarang KPKNL atau DJKN itu telah mentabulasikan semua data pembanding berdasarkan hasil lelang dari yang sudah dilaksanakan. Dari mana nanti saya share link untuk semua tabulasi data pembanding. Per 2025 kalau saya lihat datanya ternyata telah terkumpul 20.102 kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Dan ini tersebar di 474 kota di Indonesia dengan 96 merek. Nah, di sini juga banyak sekali yang bisa kita pilih di berbagai macam KPKNL. Perbedaannya, untuk kita mengulas lebih jauh, kita akan simak langsung saja di kertas kerjanya. Nah ya, kalau nanti terkait dengan bagaimana pembahasan KMK 375 kita akan simak di Ngopi atau Ngobrol Pintar. Kalau kita di sini di Teropong kita akan membahas bagaimana sih mengerjakannya secara langsung. Di sini telah tampak ya Bapak Ibu di layar kita masing-masing bentuk simulasi kertas kerjanya. Di sini yang akan kita simulasikan adalah misalkan contoh kasusnya KPKNL Bogor itu akan menghapuskan kendaraan roda 4 Toyota Innova tipe G, dia manual transmission dengan 2,0. Lokasinya tentu saja di Bogor. Dia NUP-nya ada NUP 2. Nah, kategori lokasi yang ini harus Bapak Ibu tahu, di KMK 375 itu ada dibagi menjadi 3 kategori lokasi. Ada kategori lokasi 1, 2, dan 3. Dan itu akan dibahas di Ngopi nanti ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bogor itu karena ada wilayah-wilayah berdekatan dengan Jakarta, dia masuk kategori 1. Nah, di sini kita input kategori 1. Selanjutnya kita tentukan juga, berhubung ini adalah Toyota Innova, kendaraan roda 4, maka kita cukup checklist saja roda 4 atau lebih. Merek kendaraan kita isi Toyota dengan tipe kendaraannya Innova 2.0G manual transmission atau MT. Selanjutnya untuk nomor polisi kita juga input sesuai dengan nomor polisi Bapak Ibu. Cuman di sini kita contoh kasusnya adalah B1364PQP. Dokumen kepemilikan dinyatakan lengkap, baik BPKB ataupun STNK. Nah, ini akan berbeda jika dokumen kepemilikannya tidak lengkap. Akan adjust nanti di akhir. Dan nanti juga dijelaskan di Ngopi.
Selanjutnya, pemilik dokumen ini adalah Kementerian Keuangan atau KPKNL Bogor, dan sampai saat ini kendaraan tersebut masih berlaku atau pajaknya masih berlaku. Jadi masih berjalan, masih dibayarkan. Selanjutnya, penggunaan kendaraan juga saat ini digunakan sebagai kendaraan dinas. Warnanya warna hitam, tahun pembuatan. Nah, ini juga harus dicek. Jadi kalau Bapak Ibu cek di BPKB atau STNK, di situ ada tahun perakitan atau tahun pembuatan juga penting. Karena ini akan menjadi dasar untuk adjustment-nya nanti di belakang. Kebetulan ketika saya cek tahun pembuatannya tahun 2012 dan bahan bakarnya bensin. Nah, di sini Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir adalah untuk menentukan kondisi kendaraan. Di KMP 375 ini dibuatkan 3 kondisi kendaraan. Kalau sebelumnya kita belajar ada 5 kelas, ada 5 tingkatan. Di mana kondisinya itu dari mulai baik sekali, baik, sedang, jelek, dan jelek sekali. Nah, di KMP 375 disederhanakan. Dibagi hanya menjadi 3 kondisi. Pertama yaitu 0,5. Apa itu 0,5? Yaitu tingkat keusangannya di atas 90%. Ada juga 0,6, itu tingkat kerusakannya di atas 80% sampai dengan 90%. Dan yang terakhir 0,7, itu tingkat kerusakannya sampai dengan 80%. Di sini secara logis, semakin kondisinya tidak baik-baik saja atas objek penilaian atau objek penaksiran, maka dia pengalinya semakin kecil. Begitu juga nanti yang nilai wajar atau nilai taksiran yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Oke? Dalam kasus ini, itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan oleh saya, itu ternyata tingkat kerusakannya di atas 80% sampai 90% itu 0,6. Kapan ini digunakan? Nanti di akhir, Bapak Ibu ya. Jadi ini kita tahan aja dulu. Oke? Setelah Bapak Ibu identifikasi objek penaksirannya, selanjutnya sama seperti sebelumnya itu kita akan mencari objek pembanding. Bedanya sudah saya bilang tadi di awal, kalau sebelumnya objek pembanding dapat Bapak Ibu dapatkan dari platform-platform online, misalkan dari Facebook Marketplace, bisa dari OLX, bisa dari manapun saja, banyak sekali tersedia. Kalau sekarang itu sudah disediakan oleh DJKN, ada tabulasi datanya, di mana nanti saya akan tautkan linknya ya Bapak Ibu. Kalau di sini saya tampakkan di sini ada di namanya Power BI yang sudah di layar sudah nampak ya. Pertama, itu kita akan tentukan dulu provinsinya. Nah, di sini di mana? Ini provinsi bisa langsung di Jawa Barat atau bisa juga Bapak Ibu karena di sini wilayahnya KPKNL Bogor, maka kita juga bisa langsung, biar nggak usah diseleksi karena di sini di tahap pertama itu akan kita langsung tentukan di KPKNL Bogor. KPKNL Bogor. Kita checklist saja di sini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita akan tentukan objeknya apa. Nah, Innova tentunya kendaraan roda 4. Kita akan seleksi mobil di sini Bapak Ibu. Oke? Selanjutnya merek. Nah, mereknya apa? Tentunya karena Innova itu Toyota, pabrikannya Toyota, kita juga akan pilih yaitu Toyota. Nah, sudah banyak sekali Bapak Ibu di sini yang nampak, banyak pembanding yang sangat tersedia, cuman lebih spesifik lagi. Tipenya apa nih Bapak Ibu? Ternyata kalau kita lihat tadi tipenya Toyota Innova. Nah, di tipe kita bisa seleksi juga Innova. Nah, di sini banyak Bapak Ibu. Nah, untuk memudahkan saya split screen ya Bapak Ibu ya. Jadi saya split screen biar nanti memudahkan untuk cari pembandingnya. Nah, ini lebih mudah untuk nanti dicarinya. Pertama, kalau di KMK 375 disyaratkan bahwa pembanding yang digunakan itu minimal 3 dan maksimal 7. Kita sebagai contoh kita akan menggunakan 3 pembanding. Tentunya dengan tipe dan merek yang sama. Oke? Pertama kita akan cari pembanding pertama yaitu Toyota. Kita cari ya Bapak Ibu. Di sini misalkan saya mendapatkan karena dia Innova tipe G. Nah, manual transmission sama ya Bapak Ibu ya dengan objek penilaian kita. Kita mendapatkan satu pembanding nih Bapak Ibu. Tampak ya di layar bahwa ada satu pembanding yang nilai lakunya itu di pasar ketika dilelang 101.280.000. Nah, ini kita bisa masukkan sebagai pembanding pertama.
Kita input di sini Bapak Ibu Toyota dengan kode lelang yang mana? Di sini Bapak Ibu kode lelang. Ya, ada XWD1BG. Nah, itu kode lelangnya kita juga input. Tipenya kita samakan dengan tipe yang ada di sini Bapak Ibu. Innova G manual transmission 2000 cc. Sama persis dengan objek penaksiran kita. Nah, harga lelangnya juga kita masukkan, yaitu 101.280.000. Waktu lelangnya kapan? Di sini sudah ada tahun lelang. Dan yang terakhir selanjutnya adalah tahun pembuatan. Tahun pembuatannya tahun berapa di sini sudah juga tampak tahun 2011. Oke, itu pembanding pertama. Selanjutnya, untuk mencari pembanding kedua sama persis Bapak Ibu. Berhubung di sini cuma satu, kita akan mencari tipe yang berbeda tapi dengan merek yang sama-sama Innova, dan tipenya harus semirip mungkin. Karena Innova kita juga cari base-nya itu yang sama-sama Innova. Nah, saya dapatkan contoh misalkan di sini yang kode lelangnya AXMUCP. Nah, ini juga kode lelang. Ini bisa kita masukkan sebagai pembanding kedua. Saya masukkan data-data yang ada di sini ke data-data yang kertas kerja kita. Sama seperti tadi, kita masukkan sama seperti tadi. Nah, dan yang terakhir kita cari pembanding yang ketiga. Saya juga cari di sini. Cari tipe G. Nah, di sini saya dapat. Nah, ini yang pembanding ketiga. Sama, kita hanya tinggal memasukkan dari tabel yang ada di tabulasi ini ke kertas kerja kita. Mudah kan Bapak Ibu? Nah, setelah 3 pembanding kita dapatkan, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian. Ini saya perbesar lagi biar mudah. Nah, sama seperti yang kertas kerja yang sudah kita bahas dulu, perbedaannya dulu yang kita bandingkan cukup banyak dan cukup detail. Yaitu dari mulai kondisinya itu seperti dari mesin segala macam. Kalau sekarang enggak, lebih dipersingkat dan lebih diperingkas. Tentunya dengan seperti ini Bapak Ibu lebih memudahkan untuk melakukan penaksiran. Pertama, apa yang kita sesuaikan itu tipe. Memang kalau kita lihat di sini sama-sama Innova, cuma tipenya berbeda Bapak Ibu. Objek penaksiran kita tipenya tipe G manual transmission 2000 cc. Nah, untuk yang objek pembanding pertama ini sama persis. Sehingga tipenya tidak usah di-adjust, yaitu 0%. Tipe kedua yang pembanding kedua ini tipenya berbeda. Dia matic dan dia tipe A dan manual transmission. Karena ada perbedaan tipe, kita adjust minus 8%. Yang ke pembanding ketiga juga sama. Kita adjust, yaitu sebesar minus 8%. Nah, itu untuk penyesuaian di tipe. Untuk di merek, karena sama-sama Toyota, rasa-rasanya tidak usah di-adjust. Kecuali memang ada perbedaan merek yang signifikan, misalkan dari mulai Toyota ke Mitsubishi, atau enggak Toyota ke Isuzu, maka itu harus di-adjust. Seperti apa adjust-nya nanti akan kita bahas di ngopi. Cuman di sini, kita akan yang sudah ada tampak di sini, kita akan adjust. Karena sama-sama di merek yang sama, yaitu mereknya Toyota, maka tidak kita lakukan penyesuaian atau 0%. Selanjutnya yaitu yang kita sesuaikan adalah waktunya. Waktu kapan? Itu waktu pelaksanaan, antara waktu pelaksanaan lelang dengan waktu pelaksanaan penilaian. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, ternyata kalau di KMK itu kenaikan atau besaran penyesuaian itu sebesar 2%, plus minus. Jadi kalau misalkan itu lebih semakin lama di lelangnya, maka dia akan semakin besar. Nah, di sini juga ada, tinggal kita lihat tahun penaksiran tahun 2025 kita ubah di sini 2025. Sama, yang ini juga 2025. Berhubung ini sudah berupa rumus, maka Bapak Ibu tidak usah banyak melakukan adjustment di sini karena sudah menjadi rumus. Baik. Selanjutnya yaitu yang akan kita sesuaikan adalah lokasinya. Nah, ini kalau kita lihat kategori lokasi kita itu bersama-sama di Bogor. Bogor ini adalah masuk ke kategori lokasi 1. Karena kategori lokasinya sama-sama di kategori yang sama, maka tidak bisa disesuaikan. Kecuali nanti ada di kategori lokasi yang lain. Karena di KMK dibagi 3, nanti kita akan bahas di ngopi ya. Tapi karena di sini sudah sama-sama di kategori yang sama, maka penyesuaiannya pun 0%.
Nah, yang terakhir yaitu tahun pembuatan. Di sini tahun pembuatan juga sangat berpengaruh. Semakin baru si objek penaksiran dibandingkan dengan objek pembandingnya, maka penyesuaiannya akan positif. Dia akan semakin bagus. Berbanding sebaliknya, kalau objek pembandingnya lebih baru, tahun pembuatannya dibandingkan objek penilaian, maka penyesuaiannya itu negatif. Nah, di sini sudah berapa penurunan atau kenaikannya itu sebesar 8%. Untuk tahun pembuatan pun sudah berupa rumus Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal sudah ada tuh hasilnya. Contohnya yang pembanding pertama 8%, pembanding kedua 24%, dan pembanding ketiga minus 16%. Selesai? Selesai Bapak Ibu. Tinggal kita totalkan berapa jumlah penyesuaiannya. Dari mulai tipe, merek, waktu, lokasi, dan tahun pembuatan. Bisa dilihat Bapak Ibu di sini di kertas kerja bahwa objek pembanding pertama yaitu total penyesuaian sebesar 14%. Yaitu 8% ditambah dengan 6% di sini. Pembanding kedua itu total penyesuaiannya 22%. Dari mana? Itu dari 24% ditambah 6% ditambah minus 8%. Sedangkan objek pembanding ketiga itu total penyesuaiannya minus 20%, itu penjumlahan dari minus 16% di tahun pembuatan, ditambah 4% di waktu, dan minus 8% di tipenya. Setelah itu hanya mengkalikan nilai harga lelangnya, di sini Bapak Ibu, dikalikan dengan total penyesuaian. Maka didapatkan hasil objek pembanding pertama nilai taksirannya sebesar Rp115.459.200. Objek pembanding kedua yaitu nilai taksirannya Rp116.028.100. Dan objek pembanding ketiga yaitu Rp81.876.542. Setelah itu tinggal dijumlahkan dari ketiga pembanding, totalnya adalah Rp313.363.842. Karena ini ada 3 pembanding, maka kita akan merata-ratakan dari semua pembandingnya. Kalau kita rata-ratakan ternyata nilai taksirannya Rp104.454.614. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Tadi kita lihat di awal ya Bapak Ibu, di atas di sini, bahwa kondisi kendaraan objek penaksiran kita yaitu tingkat kerusakannya 80% sampai dengan 90% di sini. Maka hasil rata-rata dari 3 pembanding tadi kita akan kalikan dengan kondisinya yaitu 0,6%. Berbeda kalau memang tingkat kerusakannya di bawah 80%, maka dia pengalinya 0,7. Maka di sini kita akan pengalinya 0,7. Nah, sehingga nilai taksiran atas objek penaksiran kita sebesar Rp73.118.229. Tentunya saya selalu buat bahwa nilai taksiran itu harus pembulatan di ribuan terdekat. Nah, makanya kita akan lakukan pembulatan. Pembulatannya pembulatan ke ribuan terdekat. Artinya kalau itu mendekati ke atas, di 0,5 ke atas maka akan ke 1000, tapi kalau di bawah 500 akan ke bawah. Sehingga penaksiran atas nilai taksiran atas yang tadi Innova yang sudah kita taksir nilainya hanya Rp73.118.000. Itu nilai taksiran sudah terjadi. Jadi sebenarnya lebih mudah. Karena data-data objek pembandingnya sudah disediakan di tabulasi ini Bapak Ibu. Nah ini. Jadi Bapak Ibu tinggal memfilter aja jenis kendaraan, merek, dan lokasinya. Ya. Setelah itu sama seperti sebelumnya yaitu kita akan tanda tangani oleh tim penaksir. Dan tim penaksir
itu sebaiknya ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Contoh di sini yang penandatangannya adalah 3 orang misalkan. Itu saya sendiri Anggi Yusuf, ada Pak Handex, ada juga Pak Mori. Nah, setelah ditandatangani tinggal Bapak Ibu ajukan saja untuk proses persetujuan penghapusannya ke seksi PKN. Begitu Bapak Ibu, itu mungkin sekilas terkait dengan cara kita melakukan penaksiran menggunakan, aturan yang sudah diatur di KMK 375. Nanti di ngopi kita akan ulas lebih jauh lagi terkait bagaimana aturan ini dibentuk dan bagaimana cara adjustment jika yang pembandingnya ini tidak ditemukan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat ke Bapak Ibu sekalian dan mempermudah cara penaksiran Bapak Ibu sekalian terkait dengan kendaraan bermotor. Saya Anggi Yusuf, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teropong mengulas lebih jauh.